Unlockers, di tengah kasus hukum yang tengah menjeratnya, Nikita Mirzani lagi-lagi menuai sorotan publik. Kali ini lewat siaran langsung di media sosial, wanita yang akrab disapa Nyai itu mengaku tengah berbadan dua alias hamil. Berawal dari salah satu warganet bertanya kondisi pipi Nikita yang terlihat lebih cabi, ia pun memberikan jawaban mengejutkan. Lebih lanjut, Nikita mengungkap bahwa kandungannya telah memasuki usia 3 bulan. Nikita pun turut meminta doa agar kehamilannya berjalan dengan lancar hingga nanti tiba waktunya sang buah hati lahir ke dunia. Pipinya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan. Makanya pipinya tembem cabi. Berapa bulan guys? Nggak tahu, berbulan-bulan kayaknya. Iya 3 bulan kayaknya ya kalau cabi begini ya. Serius kak lagi hamil? Iya aku lagi hamil. Makanya pipi aku doang yang tembem. Doain ya, semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat. Nanti lahirannya lancar. Ketika ditanya mengenai siapa ayah dari janin yang dikandungnya, Nikita Mirzani memilih untuk tidak menjelaskan identitasnya. Menurutnya, tidak penting siapa ayah dari anak yang dikandungnya tersebut. Nikita menegaskan, yang paling penting adalah ia bisa merawat dan menjaganya dengan baik. Pernyataan Nikita Mirzani itu sontak mengejutkan publik, mengingat statusnya yang kini masih janda. Meski demikian, ia sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Matthew Gilbert yang usianya 14 tahun lebih muda darinya. Belakangan disebut-sebut hubungan mereka sudah berakhir, meskipun Nikita beberapa kali membantah isu putus tersebut. Siapa ayahnya? Tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma guys, nggak akan dirawat ya. Udah berapa bulan kak? Jalan 3 sayang. Dalam unggahan lainnya, Nikita Mirzani juga menyatakan kehamilan tersebut adalah anugerah baginya. Meskipun hamil di luar pernikahan, dia merasa bahagia menerima karunia tersebut karena menurut Nikita, apapun kondisinya, anak merupakan berkah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Pengakuan tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan warganet. Banyak yang menuding bahwa itu hanyalah strategi agar dirinya mendapatkan keringanan hukum jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap pengusaha produk kecantikan Dr. Reza Gladys. Anak itu anugerah. Tidak semua orang diberikan karunia bisa hamil dan punya anak. Ya, jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan malu. Kalau hamil di luar nikah juga jangan malu. Nggak apa-apa, rawat aja anaknya. Percaya nggak percaya guys, anak itu ada rezekinya. Anak itu bawa berkah. Anak itu bisa bikin kita jadi semangat kerja. Itu menurut gua. Karena di luar sana juga banyak kok ibu-ibu yang punya anak, anaknya disiksa, anaknya ditelantarkan banyak. Tapi pasti nggak semua ibu-ibu lah kayak gitu. Terkait dengan
Yang pertama, dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Namun, terkait kasusnya, secara tegas Nikita menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak panik. Ia justru menuding pihak sang seteru yang merasakan hal tersebut. Nikita pun turut mengungkap bahwa laporan sang seteru sebenarnya dilayangkan kepada asistennya Mail. Terkait mengapa ia juga ditersangkakan, Nikita enggan bicara banyak dan memilih untuk membuktikannya di pengadilan. Sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih enggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Gitu. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh, karena si Reza Ratu Flexing ini nggak ngelaporin gue ke polisi guys, yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia silver itu. Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Karena ketika ini sudah jadi ranah hukum, jadi konsumsi publik, masuk ke pengadilan, justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Biasa aja, nggak shock lah. Ngapain dia shock tuh? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa dekat? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau dekat. Tapi maunya nge-review. Ya, Nikita masih tetap pada pendirian bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus yang kini mengancamnya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa kejanggalan yang terjadi dalam laporan Reza Gladys terhadap dirinya. Nikita bahkan mengaku tidak sabar untuk segera buka-buka di hadapan pengadilan dan juga masyarakat terkait apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November, ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Tanyalah sama mereka. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah nggak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh, berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya.
gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Karena kan kalau gue biasanya bekerja, kadang kalau misalkan ada yang nawarin kerja nyanyi gitu kan di luar kota, cuman lewat WhatsApp gitu, Kak Niki misalkan gitu, atau enggak lewat Julia, Jul cek jadwal Kak Niki dong, bisa let's say tanggal 1 ya gitu. Terus dicek dulu ke gua, Kak tanggal 1 free nggak free. Ya udah, dia Julia lah yang berhubungan. Nanti cuman bilang oke, Kak lock ya tanggal 1. Nah, itu kan berarti bentuk kerjasama. Itu sebetulnya sudah bentuk kerjasama, cuman tidak terurai di kontrak, tapi itu sudah menjadi bentuk kerjasama dan itu ada undang-undangnya. Coba baca deh undang-undang tuh bisa dibaca di Google guys, nggak susah kok. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Iya. Kurang lebih begitulah ya. Lapor merasa diperas. Ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Kita Mirzani meres gitu. Jadi gini, supaya Ngomong. Di balik berbagai sorotan terhadap dirinya dan suara-suara para seteru yang seolah bahagia dirinya menjadi tersangka, Nikita justru mengaku bahwa dirinya merasa bangga atas statusnya tersebut. Beberapa kali ia pun membercandakannya lewat unggahan atau siaran langsung di media sosial. Hal itu pun sontak kembali memunculkan pro kontra di tengah publik. Ada yang memberikan dukungan, namun ada pula yang menyebut Nikita terlalu jumawa dan merasa kebal hukum. Right, ditersangkain ini keren tahu, ini tuh kasus keren. Cuman Nikita Mirzani dijadiin tersangka, masuk ke semua sosial media, TV One, Metro TV, Berita 1, semua masuk. Kalau yang lain nggak mungkin terjadi. Cuman gue yang bisa begitu. Ya semua akun-akun berita-berita sosial media itu semuanya posting muka gue yang kita tersangka, cuman gue. Coba kalian kalau nggak percaya kalian tengok sendiri. Dan gue bangga ditersangkakan, walaupun dia si Reza Ratu Flexing ini tidak pernah berhadapan langsung dengan gue, tidak pernah berhubungan dengan gue, tapi gue ditersangkakan, gue bangga. Kalau ada babu yang menggangguku, aku nggak mau ladenin babu. Paham nggak? Jadi kalau ada antek-anteknya si Ratu Flexing, si Ular, si Sela Ular, aku nggak mau ladenin, kecuali dia. Kecuali si Sela Ular, kecuali si Reza Ratu Flexing baru kuladenin. Tapi kalau babu-babunya, so sorry, I don't have much time for that. Bener nggak, Mak? yes. Karena aku artis. Ya bener itu. Aku artis, namaku besar. Aku tidak mungkin meladeni babu. Ya, nanti kalau dia sudah besar namanya, sudah nggak jadi babu lagi, at least dia tidak bekerja sama orang lain, baru kuladenin. Tersangka betul sayang, 1 juta buat kamu. Yang juga tidak kalah mengejutkan, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa ia dan Mail akan menjalani BAP pada hari Senin 24 Februari 2025. Dengan santai, dia bahkan mengundang para awak media untuk datang dan mengambil gambar dirinya saat dirinya turun dari mobil. Ibu 3 anak itu juga masih bercanda menggoda Mail. Menurut Nikita, sang asisten malah sudah tidak sabar lagi untuk masuk penjara. Duk. Tuh yang nonton tuh 65.000 coba. Padahal nggak ada apa-apa loh. Ini berarti gua, aduh salah lo Il, harusnya tuh 30M, sumpah. Iya jangan. Segitu sedikit, itu mah sekali gua bawa ke mall nggak sampai sejam habis.
Ini IG ya? Yes. Nanyain apa ART buat di rumah gue. Katanya udah ada. Iya dia bilang udah ada, tapi kan cakep. gue bilang kan datang minggu. Terus dia gitu katanya minggu. Jangan sampai datang hari Senin. Iya, makanya kata Yang si punya rumahnya udah di penjara, bilangin. makanya. Mendingan suruh minggu malam deh. Kami kayak gitu boleh? Rumah gue aja ART Oke. ada 2, gue belinya 2. Si kokaknya udah ada. Maya tuh udah gak sabar tahu mau dijeblosin ke penjara. Kenapa? Karena di situ banyak laki. Iya benar. Dia bisa Mail. muas, Nggak masalah puas sih. netein orang di situ. Ya. Kalian tuh salah memenjarakan orang. Oh iya iya. Ya. Main malah happy karena dia bisa menyusui. Karena banyak bayi di dalam. Best eyeshadow Dari tadi Itu aja mute aja ya. Yes. Dari tadi sibuk banget ya. Enggak, aku komen. bikin smoky dikit. Hari Senin. Di sini ya. Iya, hari Senin Kayak Ami kenapa? katanya kayaknya seksi kalau dibikin kayak gitu. Hari Senin last, ini last. Ini last tour guys karena Oh berarti ternyata beruntung ya. Iya. karena takutnya di penjara kan. Jadi ini adalah last tour Nikita Mirzani di Ternate. Karena hari Senin kita akan Karena hari menjalankan BAP. Senin kita akan BAP sebagai tersangka. Ayua. Coba dapat di mana orang tersangka begitu bangga ya kan? Cuma Nikita Mirzani sama Kamail bukan lagi kan? Jadi hari Senin buat kalian ya teman-teman wartawan yang mau datang ke Polda Metro Jaya silakan. Tuh, gua kasih pengumuman. Jangan sampai tidak mendapatkan gue turun dari mobil ya, karena gue akan mengibaskan rambut. Mail akan buat poni yang bolongannya Coy. dalam kayak bolongan Nasar, ya, Mail jalan Casablanca. Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Kak, berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada mau lanjutannya melaporkan pencemaran nama baik? Gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik nanti kan? Iya. Biarkan aja dulu, biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya gitu.